Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wal mursalin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mengizinkan yang mengizinkan lelah bisa menjadi pahala bila lelahnya karena kebaikan, yang mengizinkan nikmat bisa berbuah pahala apabila disyukuri, dan salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, insya Allah kita akan melanjutkan praktek makharijul huruf yang kemarin sudah sampai di huruf shad. Oke, kemudian untuk sekedar mengingatkan, untuk PDF buku e-booknya itu sudah dibagikan di grup. Jadi bagi yang mau untuk mencetaknya silahkan dicetak. Barangkali itu bisa membantu atau bisa menjadi tempat coret-coretan yang sekiranya bisa dicatat di buku. Kemudian untuk mempermudah juga ketika mau murojaah pelajaran. Kemudian eh, mumpung kita masih di bab makharijul huruf yang dimana kita di sini hanya memahami bagaimana cara pengucapan huruf yang benar. Kemudian kita juga membiasakan pengucapannya juga. Oke, maka oleh karena itu mumpung belum nambah materi yang selanjutnya, nah itu kita lancarin dulu masing-masing di rumah apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, dari pengenalan huruf, nama-nama huruf, kemudian fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasydid, tanwin, kemudian huruf sambung, dan huruf mat juga. Oke, eh, Alhamdulillah hari ini udah masuk banyak orang. Nah, karena itu kita lanjut aja langsung. Oke, kemarin yang to sama dal, yang to, dal, dan ca udah kita praktekkan ya. Oke, maka hari ini kita akan lanjut praktek yang sod, sin, sama zai. Nah, sebelum kita lanjut praktek, dijelasin dulu. Nah, sebentar. Ini huruf sin dan zai. Kita mulai dari dua huruf ini aja. Nah, insya Allah huruf sin dan zai itu seperti huruf S dan Z aja. Ya. Nah, untuk memperjelas lagi, daerah mana yang bekerja untuk mengeluarkan huruf sin dan zai? Maka jawabannya ada di bagian lidah. Lidah yang menempel ke gigi bagian bawah. Gigi seri bagian bawah. Nah, kita baca ujung lidah menempel pada dua gigi seri bagian bawah. Nah, oleh karena itu, kita coba sasi subas. Zazizubaz. Oke. Maka kita lanjut ke huruf sod dulu. Huruf sod. Nah, kalau kita lihat nih, huruf sod bagian depannya sama. So. So. Bagian depan lidahnya sama posisinya. Nah, kira-kira apa yang membedakan huruf sin dan huruf sod? Nah, bagaimana cara bentuk lidah, bagaimana bentuk lidah yang sehingga bisa mengeluarkan suara yang berbeda antara sin dan sod? Maka jawabannya adalah di bagian belakang lidahnya. Nah, bisa diperhatiin di sini ketika pengucapan huruf sin, rongga mulut itu nggak menyempit, dan lidah itu biasa aja. Sa si su, sa si su. Oke.
Akan tetapi yang sod bisa dilihat bahwa lidahnya itu makin menebal, bagian belakangnya makin tebal. So, 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 sehingga apa? Rongga yang di sini itu mengecil. Rongga mulut itu makin mengecil, makin menyempit. So, so, so. Nah, insya Allah bagian depannya sama, tapi yang bagian belakangnya yang beda. Yang huruf sin itu biasa aja, maka rongga mulutnya itu enggak nggak mengecil atau nggak menyempit. Kemudian yang sod itu lidahnya bagian belakang itu agak menebal. So, so. Nah, kemudian rongga mulutnya itu menyempit karena lidahnya yang makin menebal. Oke, eh, kita lanjut praktek. Sebentar. Oke, Pak Abdurrahman. Ya, Ustaz. Oke, diulang seperti yang kemarin, Pak, dari huruf sod. Bismillah. So, si, su, bas, Bagus. Kemudian yang sin. sa, si, su, bas, Mm-mm. Yang za, Z. za, zi, zu, baz. Oke. Kemudian Abdul Karim. Ya Ustadz. Coba kamu praktek dari huruf sod. Sod, So. sa, Sebentar, sebentar. Kamu ulangin. So, si, su, bes. so, si, su, bas, Bagus. Kemudian yang sin. sa, sa, si, su, bas, Mm-mm. Yang zai. za, zi, zu, baz. Bagus. Kemudian Abdullah Samsul Bahri. Ya Ustadz. Oke, kamu ulang dari huruf sod. Kamu praktek. Sa, sa, si, sa, si, su, bas, Oke, bas, kamu bagus. Kamu ulang. So, si, su, bes. sa, 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 si, su, bas, Oke, kemudian huruf sin. sa, si, su, bas, Bes, bagus. bas, Yang zai. za, zi, zu, baz. Mm-mm. Oke, bagus. Kemudian Abdullah Zain. Abdullah Zain. Oke, kita lanjut dulu. Kita lewatin dulu. Pak Abu Afiyah. Nah, Ustaz. Oke, So, ya. so, si, su, bas, Mm-mm. bas, Dua harokat, Pak. Maaf. So, si, su, so, bes. so, so, si, su, bas, Oke, kemudian yang sin. sa, si, su, bas. Oke, sambil praktek dua harokatnya ya, Pak ya. Sa, si, su, bes. Sa, si, su, bas. Bagus. Yang zai. Za, zi, zu, zas, bas.
Baz. Oke. Baz. 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 Oke. Kemudian, Sekolah. afwan, afwan. Agung. Agung. Oke, silakan. Dari huruf sod. So, si, su, bas. Halo, Agung. Ya, Dad. So, si, su, bos. Oke, yang sin. Sa, si, su, bas. Heeh. Dua Za, harokat, dua harokat. zi, zu, baz. Oke, oke, bagus. Kemudian, buhi ugen. Nah, Ustaz. So, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Za, zi, zu, baz. Oke. Kemudian, Pak Danet. Ya Ustaz. So, si, su, bas. Oke, Sa, bagus, Pak. si, su, bas. Za, si, zu, baz. Oke, bagus. Kemudian, Drekans Ahmad. To, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Ya, Za, zi, zu, baz. kemudian Fauzan. So, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Za, zi, zu, baz. Oke, bagus. Kemudian Harfi. Iya, Pak Ustaz. So, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Zo, zi, zu, bas. Oke, sebentar, sebentar. Oh, Ingat ya Harfi, ketika fathah, kamu lafalkan dengan sempurna. Fathah. A, hmm, A, Sa. Ya, jadi bukan So. Oke, kemudian kalau kasroh, Si, Si. I-nya yang sempurna, bukan C. Bukan C. Bukan. Kemudian yang dhammah, itu kamu juga lafalkan dengan sempurna ya. Su, su. iya, Jadi U-nya itu terdengar sempurna. Nggak ada tercampur dengan huruf O-nya. Nah, oke. Kemudian yang huruf Zai. Nah, huruf Zai ketika ketika berharokat fathah itu bacanya bukan zo, tapi za. Zazizu. Zazizu. Ya, iya. oke. Kamu ulang dulu sekali lagi dari huruf sod. Oh, oke. So, si, su, bas. Bagus. Sa, si, su, bas. Mm-mm. Za, zi, zu, baz. Bagus. Oke, kemudian Teguh Haryadi. Hadir, Ustad. Oke, silahkan.
Sosisu bas. Sasisu bas. Mm-mm. Zazizu baz. Wow, bagus, bagus, bagus banget. Oke, kemudian Yuan Reva. Yuan Reva. Oke, sekali lagi. Yuan Reva. Oke, kita lewatin dulu. Mungkin ada yang belum praktek hari ini. Takutnya ada yang terlewat. Udah semua? Oke, kalau kayak gitu kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Nah, ini kita lanjut ke huruf ro. Nah, huruf ro sendiri ada dua cara pengucapannya. Tergantung bagaimana kondisi si ro itu berada. Oke, kita baca dulu. Punggung lidah menempel pada dua gigi seri bagian atas. Nah, bisa kita lihat langsung ke gambarnya. Ro, 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 ya. Tuh yang bekerja adalah lidah dan itu bergetar aja. Insya Allah semuanya udah bisa lah ya. Nah, kemudian ro itu ada yang dibaca tebal dan ada yang dibaca tipis. Oke, pertanyaannya, yang tebal itu arroh atau aroh. Nah, bukan. Jadi kalau dibilang tebel itu bukan berarti arroh, bukan. Tapi maaf, yang barusan itu tasdid ya. Tebel itu bukan artinya ro, ro, bukan. Dan yang tipis bukan artinya juga ro, ro. Oke. Tapi yang membedakan antara ro tebal dan ro tipis itu ro, ro. Kemudian ri, ri. Sama seperti huruf-huruf sebelumnya, sama seperti huruf sod dan sin, ya. Bisa dilihat bahwa huruf ro tafkhim atau yang tebal itu bagian belakang lidahnya menebal, naik, dan sehingga rongga mulutnya menyempit. Ro, ro, ro. Nah, oke, kemudian bisa kita lihat juga yang ro tarqiq atau ro yang ditipiskan. Nah, maka di sini bisa kita lihat bahwa lidahnya itu nggak menebal, tapi biasa aja, sehingga rongga mulutnya juga nggak menyempit. Ya, rongga mulut itu yang putih ini, yang dia. Nah, ri, ri. Nah, sekedar permulaan aja, insya Allah nanti kita bahas eh, kapan aja roh dibaca tarqiq atau tipis dan kapan aja roh dibaca tebal atau tafkhim. Nah, sekedar eh, pengenalan aja dulu. Roh tarqiq atau roh tipis itu dibaca ketika rohnya berharokat kasroh, ri, ri. Nah, maka diucapkannya dengan cara yang seperti ini. Ri, ri. Jadi belakang lidah nggak dinaikkan ketika ro itu berharokat kasroh. Nah, kemudian ro yang dibaca tebal itu ketika adalah ro yang berharokat fathah dan atau dhammah. Ro, ru, ro, ru, ro, ru. Nah, ketika ro itu berharokat fathah atau dhammah, maka belakang lidahnya itu ditebalkan sehingga rongga mulutnya itu menyempit dan menghasilkan suara ro, ro, ru, ru. Oke, sekarang coba eh, perhatiin ro, ri, ru, bar. Oke. Jadi ro yang fathah tebal, ro tebal,
ri tipis, berarti yang pakai yang ini, lidahnya nggak naik, ri, kemudian ru, ru, lidahnya naik, lidah bagian belakangnya naik, ru, bar, lidahnya naik juga, bar, 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 ro, ri, ru, bar, ro, ri, 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 ru, bar. Oke, sekarang kita coba mulai praktek dulu dari Pak Abdurrahman. Baik, Ustaz. Ya Pak. Ro, Hmm, ro, ri, ru, bar. Oke. Eh, ro, coba Pak. Ro, Ro. ro, Oke, ro, kemudian ri. ri, Oke. ru. Sebentar. Mm-mm. Apa bedanya ro yang dibaca tebal dan ro yang dibaca tipis dari segi posisi lidahnya, Pak? Baca tipis, posisi lidahnya rongga mulut tidak menyempit, Oke. ujung belakang lidah tidak naik. Oke, kemudian yang tebal. Yang tebal, ujung lidah belakang dinaikkan. Oke, bagus. Oke, kemudian Abu Afiyah. tat ya. Ro, ri, ru, bar. Oke, coba Pak. Ro-nya udah benar. Yang ri-nya, ri, 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 ri. Oke. ri. Ah, ah. Oke. Apa bedanya? Beda lidah. Beda posisi lidahnya antara yang tebal dan tipis. Yang tebal, pangkal lidah mengangkat sehingga rongga mulut menyempit. Oke, yang tipis, Pak. Yang tipis, eh, pangkal lidahnya, bagian lidah belakangnya rileks, santai, Oke, bagus. dan rongga rongga mulutnya biasa, biasa aja gitu. Oke, Maksudnya gimana ya, sih? benar. Nah, Benar-benar. sekarang. Oke. Kemudian, Fauzan, kamu Ya praktek Ustaz. dulu, Fauzan. Lori, rubah. Oke. Bedanya yang tebal dan tipis apa, Fauzan? Fauzan, Ya Ustaz. apa bedanya yang tebal dan tipis? Rok yang tebal dan rok yang tipis. Beda posisi lidahnya bagaimana perbedaannya? Belum paham Ustaz. Oke, belum paham. Nih, kamu lihat yang di sini, yang gambar ini, yang gambar sebelah kiri. Nah, yang bawahnya itu ada tulisan tafkhim. Ini nggak ada harokatnya, tapi kalau dia harokatin, nanti dibacanya tafkhim. Tafkhim itu artinya tebal ya. Nah, kemudian yang kanan, gambar yang kanan, itu ada tulisannya di bawahnya itu tarqiq atau tipis. Ya, tarqiq. Nah, yang jelas, kamu nggak perlu menghafalkan tarkik dan tafkhim, tapi cukup dengan menggunakan bahasa Indonesia aja dulu, tebal dan tipis. Nah, yang tipis itu yang kanan, dan yang tebal itu yang belakang, yang kiri, maaf. Ya, kemudian yang kanan atau yang tebal, kamu bisa lihat di sini, lidah bagian belakang itu nggak naik, nggak menebal, sehingga apa? Rongga mulut
itu terbuka. Ri, ri. Seperti yang sudah kamu rongga mulut bagian belakang atau lidah bagian belakang itu seperti kamu mengucapkan huruf ba aja, ketik. Oke, hanya saja kalau ro itu bedanya yang bekerja itu lidah bagian depan. Itu kalau tipis. Nah, kemudian kalau tebal bagaimana? Kalau tebal itu lidah bagian belakang. Nih perbedaannya. Seakan-akan ada punuk lagi di sini. Lidah bagian belakang itu menebal. Sehingga apa? Rongga mulut itu menyempit. Maka menghasilkan suara ro, ro. Nah, itu kalau diangkat. Seandainya kalau nggak diangkat lidahnya, maka jadinya ro, ro, ro. Nah, oke. Jadi, ketika aneh baca huruf ro berharokat fathah, tapi aneh bacanya kayak gini. Ro, 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 ro. Salah atau benar? Ro, ro. Hmm? Salah, bagus. Karena kenapa? Karena dari suaranya itu bisa dikenali bahwa lidah bagian belakangnya itu nggak naik. Yang naik itu jadinya ro, yang nggak naik ro. Oke, lanjut. Abdul Karim, Iya Ustaz. coba kamu praktek. Salah ri fana mudo ro ri ro bar Oke, bagus. sabar. Oke, terima kasih Abdul Karim. Ya, Abdul Karim, kamu paham kan yang tebal dan tipisnya? Insya Allah. Oke, bagus. Coba terangin sebentar. Jelasin ke kita. 3 sadara kobal ujung lidah Yang naik tebal. rongga mulut Oke. Lidah belakang naik, rongga mulut menyempit. Kemudian yang tipis. yang tipis ujung lidah naik ke atas tidak naik ke atas. Apa? Bagus. Oke. Kemudian Abdullah Samsul Bahri. Ya Ustaz. Oke, kamu praktek Abdullah. Ra ri ru bara bal Bar. Oke, bagus. Gimana Abdullah Samsul Bahri? Gampang nggak pelajaran hari ini? ra tipis Ah, tangkai gimana? tangkai lidahnya tidak naik. Oke, bagus. Kalau yang tebal? Kalau yang tebal naik. Oke, bagus. Oke, kemudian Abdullah Zain. Abdullah Zain. Oke, kita lewat dulu. Mas Agung. Mas Agung. Ya Ustaz. Oke, silakan Mas praktek dulu. Rori rubar. Oke. Rori rubar. Nah, Rori rubar. oke. Di antara empat ini. Ro, ri, ro, ri, ru, bar. Yang dibaca tipis yang mana? Ri Ustaz. Ri. Oke. Maka dibaca tipisnya itu posisi lidahnya bagaimana? Kalau tipis. Lidah depannya ke atas, yang belakang agak longgar Ustaz. Oke, bagus. Oke, kemudian Mas Buki Ugen. Ya, Ustaz. Rori rubar. Oke. Kemudian yang tebal bagaimana, Mas? Posisi Yang lidahnya. yang tebal tabkim, eh, pangkal lidah naik ke atas. Oke, bagus. Kalau yang
tarkik, Mm-mm. pangkal lidah Ya, turun, enggak naik. oke, bagus. Kemudian Pak Dre Kanz Ahmad. Ya. Eh, ro Rori Rubar. Oke, gimana? Yang sukun itu tebal apa tipis ya, Pak Ustaz? Ah, tebal, tebal. Oh ya. Eh, Rori Rubar. Oke, bagus. Bisa Pak dijelasin? Kalau yang tafkhim, Ya. apa namanya, lidah bagian belakangnya ikut naik agar Mm-mm. rongga mulutnya lebih sempit. Kalau yang Oke, tarkik lebih apa, nggak usah naik, jadi rongga mulutnya tetap masih luas. oke, bagus. Kemudian Pak Danet. Eh, Rori Rubar. Kalau yang Oke. ro itu tebal, itu pangkal lidahnya naik ke atas ya. Jadi lidah depan Mm-mm. naik, apa bagian belakangnya sempit. Kalau Oke, ri itu tipis, pangkal lidahnya eh, agak terbuka oke, dan bagus. ujung lidah tidak naik ya. Ah, ah. Ya. Yang dibaca tipis tadi, yang harokatnya Yang apa Pak? ri Oke, bagus Pak. ya. Kemudian Harvey. Iya. Rori Rubar. Oke, oke. Bisa dijelasin? Rori. Kalau yang tipis, pangkal lidahnya tidak naik. Kalau yang kiri, Kalau yang pangkal tipis apa? lidahnya. Kalau yang tipis, pangkal lidahnya tidak naik. Oke, yang tebal. Kalau yang tebal, pangkal lidahnya naik. Oke. Kalau kemudian yang getar ketika kita baca huruf ro, melafalkan huruf ro, itu lidah bagian yang mana? Yang pangkal atau yang depan? Harvey? Eh, Rory Rubar. Jauh. Sebentar, sebentar. Kamu jawab dulu, Harvey. Yang getar itu bagian mana lidah? Bagian lidah yang mana? Yang depan atau yang belakang atau bagian mana? Depan. Depan, bagus. Oke, cukup. Kemudian Pak Teguh Haryadi. Pak Teguh Haryadi. Ustadz, Ah, ah. Afwan tadi koneksi Ana putus. Oke, oke. Yuk, silakan, silakan. Kamu praktek, silakan. Sebentar ya, Pak ya. Maaf. Iya. Ana belum paham Ustadz tadi Oh, soalnya kamu belum putus. paham. Oke. Heeh. Eh, jadi ro itu ada dua cara pengucapannya ya. Ro yang tebal dan ro yang tipis. Ro yang tebal itu yang kiri dan ro yang tipis itu yang kanan. Gambar yang kanan. Dan yang tebal tebal itu kiri dan tipis itu kanan. Gambar yang kanan, oke? Nah, kalau yang tipis itu ketika ro itu berharokat kasroh. Ri, ri, ri. Oke? Nah, dan yang tebal itu yang berharokat fathah dan atau dhammah. Ro, ro. Oke? Seandainya eh, bisa dilihat bahwa yang huruf ro yang tebal itu pangkal lidah belakangnya itu naik atau menebal sehingga apa? Sehingga rongga mulutnya itu menyempit. Maka ketika rongga mulut menyempit itu akan menghasilkan suara ro, ro. Nah, seandainya kalau kamu dengar
Ana ngucapin huruf ro itu seperti ini. Ro, ro. Itu bener atau salah? Benar. Salah, Benar. Salah. salah. Ro sama ro. Ro, ro sama ro. Oke. Oh, Jadi pangkal lidah belakang itu dinaikkan sehingga suaranya itu kayak dalam gitu. Ro, ro, ro. Nah, oke. Kemudian kalau seandainya nggak dinaikkan pangkal lidah belakangnya, itu kamu seperti baca huruf R dan O saja. Ro, ro. Oke, iya. oke. Paham? Nah, sekarang Iya. coba kamu praktek. Ro, ri, ru, bar. Ra, ri, ru, bar. Oke, bagus. Kemudian Pak Teguh Haryadi, silahkan Pak. Iya. Raribaro. Oke, yang tipis yang mana Pak? Mas? Yang kasroh. Kasroh, bagus. Oke, lanjut Pak Yuan Reva, Ustaz, silakan Pak dipraktekkan. bar. Oke, bagus, bagus. Yang tebel yang huruf apa aja, yang harokat apa aja tadi Pak? Yang Harokat bagusan fathah, dipraktekin. domah, dan sukun. Oke, sukun. Yang tipis, kasroh. Mm-mm, bagus. Oke, kita lanjut. Oh, oh iya, Akmal Hasan. Pak Akmal Hasan, Ya, Ustaz. silakan Pak. Bar. Oke, yang tebel yang mana Pak? Fathah, doma, sama sukun. Oke, Yang tipis posisi yang lidahnya kasroh. bagaimana? Nah, Kalau oke, tebal dia posisi lidah, pangkal lidahnya naik. Kalau yang tipis tidak naik. oke, bagus. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada huruf dha, tha, dan dzal. Oke, yang dha itu bagian depan lidahnya bisa dilihat agak keluar, berada di antara gigi atas dan bawah. Oke, insya Allah sama bagian depannya. Bagian depan lidahnya itu sama dengan huruf tha dan dzal. Akan tetapi, apa bedanya? Ada yang mau jawab? Afwan Ustaz, minta diulang penjelasannya. Oke, jadi huruf dha, huruf tha, dan huruf zal itu bagian depan lidahnya itu sama posisinya. Nah, yang membedakan itu adalah bagian belakangnya. Oke, pangkal lidahnya. Seperti huruf-huruf yang sudah kita pelajarin, seperti huruf ro, huruf sod, huruf to. Oke, apa? eh, huruf sod, pangkal lidahnya naik. Huruf ro yang tebal, pangkal lidahnya juga naik. Huruf apa tadi yang udah kita pelajari? Sod, Oh, po, pangkal lidahnya bagian belakang juga naik. Jadi, oh. bagian depan dari huruf vo, bagian depan lidah dari huruf vo, ha, dan dal itu insya Allah sama. Kan tetapi yang membedakan adalah bagian belakangnya. Ya, coba eh, kita praktekkan dulu. Vo, vi, vu, bavu. Vo, vi, vu, bavu. Kemudian yang sa, fi, su, bas. Sa, fi, su, bas. Jadi angin tuh bener-bener mengalir, berhembus dari sela-sela gigi atau ya sela-sela gigi. Sa, sa, sa gitu. Sela-sela gigi dan lidah. Sa, sa. Oke. Kemudian yang zal, za, zi, zu, baz.
Ber, ber. Oke. Jadi jangan sampai tertukar antara huruf zal dan vo, ya. Karena kenapa? Karena bagian depannya sama. Cuma yang beda itu bagian belakangnya. The sama vo. Nah, dari suaranya pun bisa kita kenali the sama the. Oke. The sama the. Yang pertama huruf dal dan yang kedua itu huruf vo. Oke, kita langsung aja ke praktek. Silahkan Pak Abdurrahman. Zo, zi, zu, bag. Oke, kemudian Sa, si, su, bas. lanjut Pak. Za, zi, zu, baz. Mm-mm. Kemudian Abu Afiyah. Pak Abu Afiyah. Zo, zo, zi, zo, zi, zu, baz, Bau. baz, baz, Ah, sa, si, su, baz, oke, dua harakat ya Pak ya. sa, si, su, baz, Mm-mm. za, zi, zu, baz, Bagus. Kemudian Fauzan. Fauzan. ya Ustaz. Oke, kamu praktek Fauzan. Zo, zi, zu, baz, Kemudian sa, si, su, baz, mm-mm. za, zi, zu, baz. Oke, apa bedanya huruf dal sama vo? Lidahnya bagaimana? Hmm? Maaf Fauzan, nggak kedengaran. Do, Oke, bagian perbedaan posisi lidahnya antara huruf dal dan vo bagaimana? Bisa dijelaskan? depannya sama belakangnya beda. Oke, bedanya bagaimana? Do belakangnya naik. Oke, bagus. Kemudian Abdul Karim. Iya, iya Ustaz. Oke, oke. Abdul Karim. Yuk praktek. Do, 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 Ada di, titiknya. bad, di, du, bad. Va, vi, vu, bau. Do, sa, du, bau. Sa, Bau. Ah, Kemudian sa, si, su, bas. Sa, si, su. oke, sebentar. Jadi huruf yang ketiga ini, yang kedua maaf, yang seperti huruf C tapi titiknya 3, itu bukan seperti huruf S. Karena memang berbeda dari huruf S. Berbedanya apa? Kalau S itu lidah nempel ke bawah di bagian gigi bawah lidah. Gigi bagian bawah. Ya, gigi seri bagian bawah. Astagfirullah. Kemudian kalau yang C itu lidah itu berada di dua antara gigi atas sama gigi bawah. Sa, oke. Ya, jadi sa itu bukan versi kecilnya sin. Oke. Iya, Ustaz. Jadi huruf sin, huruf sa itu bukan versi samarnya huruf sin. Oke. Karena memang dua huruf ini huruf yang berbeda. Sa sama sin. Oke, sekarang kamu ulang prakteknya dari huruf sa. Bagaimana?
Ya, Ustaz. Sasisubas. Bagus. Yang zal. Zadidubad. Bad. 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 Zidubad. Oke, sebentar. Nah, ketika kamu mengucapkan huruf dal, itu lidah nggak perlu dikaku. Arah. Da, Bad. da. Jadi udara itu masih Dah. bisa mengalir. Jadi bukan apa bahasanya itu? Bukan Obat. kehambat sebentar, kemudian dilepaskan, bukan. Tapi terus mengalir, mengalir. Nah, kan mengalir itu udaranya. Nah, kalau kamu bacanya da, da, itu nggak mengalir. Ed, ed, kan mampet tuh, buntu. Ed, mm, gitu, nggak bisa. Tapi kalau itu mengalir terus udaranya. Coba kamu ulang huruf zal. Ya, Ustaz. Zadidubad. Bukan ban, bukan ban, ban, ban. Bad. Oke, Zadidubad. oke, bagus. Lanjut, Abdullah Samsul Bahri. Ya, Ustaz. Oke, kamu praktek Abdullah. Memang. Zadidubad. Mm-mm. Sasisubad. Bad. Beth. Bad. Bad. Mm-mm. Tafifu Beth. Kamu ulang. Sasisubad. Oke, kemudian. Zadidubad. Oke, lanjut. Abdullah Zain. Abdullah Zain. Ya, Ustaz. Oke, silakan. Abdullah. Yang mana, Ustaz? Ini. Mm-mm. Ta, 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 Di mana Abdullah? ta. Bukan cak. Maaf, bukan cak. Oh, Kamu mulai dari huruf yang ini, yang paling kanan. da, Vo, vo, da, da, bukan za, ve. za, Vo, za, za. vo, vi, vu, vav. Zadidubad. Oke, lanjut, lanjut. Tatitu. Tet. Itu huruf apa? Abdul Zain, maaf. Tatitubad. Oke, itu huruf apa? Maaf. Nama hurufnya apa? Za, Hmm? za, Enggak. za. Yang melengkung seperti ini. Itu huruf apa namanya? Yang ada titik tiganya. Sa, sa, Sa. Oke, sa, kamu coba praktek. sisubad. Oke. Beth. Beth. Lidahnya lagi sariawan, Ustaz. Oke, oke. Maaf, maaf. Ya, sekarang yang dal bisa nggak kamu dengan kondisi kamu yang sariawan untuk mengucapkan huruf dal? Insya Allah, Ustaz. Oke, kita coba. Kita coba.
Jadi zubad. Oke, bad. Bad. Terus, Dian, Sagung. Yes, Ustaz. Yes, Ustaz. Silakan. Bal Dodi Zubad Sasi Subas Zazi Zubas. Oke, bagus. Kemudian, Mas Buki Ugen. Ghalizubaz. Sasi subaz. Zadi zubaz. Oke, bagus. Kemudian Pak Danet. Ya, betul. Zo, zi, zu, baz. Sa, si, su, baz. Beth. Sa, baz. Maaf, Pak. Beth. Baz. Bukan Sa, Bats. Bukan, maaf, Pak. ya, Beth. baz. Oke, bagus. Kemudian, Sa, si, su, baz. Beth. Baz. Bukan bukan BATS, Pak. Iya, Beth. BZ ya. Baz. Baz. Ini yang huruf tak kan ya, Pak ya? Oh, sorry. Sa, si, su, baz. Baz. Beth. Baz. Beth. Baz. Jadi Baz. itu terdengar masih ada huruf taknya, Pak. Baz. Baz. Itu Ya. masih ada taknya. Beth. Baz. Baz. Beth. Oke, Baz. bagus seperti itu, Pak. Ya, baik. Kemudian yang zal. Za, za, zi, zu, baz. Beth. Baz. Oke, bagus. Kemudian Drekans Ahmad. Mas Drekans Ahmad. Iya Pak. Zo, zi, zu, baz. Mm-mm. Sa, si, su, baz. Za, zi, zu, baz. Oke, bedanya zal sama vo apa, Pak? Kalau yang yang zo itu lebih tebal, belakangnya apa namanya, belakang lidahnya naik, Oke, menutup, menyempit rongga mulut. terus. Kemudian harfi. Ya. Ya, Zozi zubaz. Udah dipencet. Sasi su ta baz. Beth. Zo baz. Beth. Zozi Ini loh lidahnya. Baz. baz. Zozi zu baz. Beth. Bagus. Harfi. Apa bedanya huruf zal dan huruf vo? Posisi lidahnya bagaimana? Posisi lidahnya yang belakang, kalau zo belakangnya lebih naik, kalau za belakangnya enggak Kalau apa? naik. Maaf, kalau apa? Kalau za belakangnya Bukan za. enggak naik. Maaf, bukan za, tapi Za. zal. Hmm. Oke, coba kamu ulang. Zal. Zal. Oke, bagus. Bagus, Harvey, penjelasan kamu benar. Oke, kemudian Mas Teguh. Hadir Ustadz. Oke, silakan Mas.
Dha zi zu baz. Oke, bagus. Sa si su bas. Za zi zu baz. Oke. Kemudian Pak Iwan Reva. Ya, Ustaz. Dha zu baz. Sa su bas. Za zu baz. Oke, bagus. Kemudian Pak Akmal Hasan. Ya Ustaz. Zalilubal. Safisubas. Zazizubal. The. Zazizubal. Lidahnya nggak perlu naik, Pak, yang belakang. The Za. terbuka. Hah? Zazizubal. Ber. Bal. Bal. Nah, itu masih terdengar Bal. agak naik. Bal. Ber. Bal. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini huruf bod, huruf yang mungkin bisa dibilang paling susah. Tapi insya Allah huruf-huruf setelahnya adalah huruf yang paling gampang. Oke, huruf bod kita baca dulu. Satu atau kedua sisi lidah menempel pada gigi geraham atas, tempat keluarnya huruf bod. Oke, bo, bo, bo. Oke, bo. Mungkin kalau sebelah aja susah, mungkin dua-duanya bo, bo lebih mudah. Ya, bo, bo. Nah, kita tempelkan lidah itu di sebelah sini, yang ada tandanya biru-biru ini. Bo, 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 bo. Oke, bo, bi, bu, bo, bo. Oke, kemudian hanya sekedar nempel ya, jadi nggak perlu ditekan. Kalau ditekan nanti takutnya berubah suaranya seperti huruf del. Dal, di, du, bad. Nanti seperti itu kalau ditekan. Ba, di, du, bad. Itu kalau ditekan. Nah, tapi kalau hanya sekedar ditempel aja, jadinya ba, bi, bu, bab. Bab. Oke, jadi nggak perlu ditekan, hanya sekedar ditempelkan saja. Bab, bab. Yang sekiranya udara itu nggak langsung keluar, tapi tertahan dulu. Bab, bab, bab. Babi, bu, bab. Oke, dan ini seperti beberapa huruf sebelumnya, seperti huruf ro, to, sod, dan ro, dan kho, dan gho, dan ghain, maaf. Itu lidah bagian belakangnya, pangkal lidahnya naik, dan rongga mulutnya menipis, ya menyempit. Bo, bo, bo. Oke, oke. Karena sempitnya waktu, sisa 1 menit, mungkin ada yang mau nyoba. Nah, Ustaz. Oke, silahkan Pak. Dodidubad. Oke, bagus. Kemudian yang lain ada yang mau coba juga? Apa Ustaz mau nanya? Itu Oke, hurufnya silakan Pak. kol-kola atau enggak, Ustaz? Nah, nggak kol-kolah, nggak kol-kolah Pak. Enggak. Iya, Hmm. ya, Ustaz heran. Ustaz. Afwan, afwan. Oke, silakan Pak. Dobizubal. Bob, Bob. Dobizubal. Oke, bagus. Bal. Mm-mm. Ayo Ustaz. Oke, silakan Pak Denet.
Do, di, du, bat. Nah, Bat. Bob, Bob. Bat. Jadi Bat. lidahnya nggak perlu ditekan, Pak. Bukan bat, tapi hanya sekedar nempel aja. Bob, Bob. Do, di, du, bat. Bob. Bat. Oke. Susah dah. Ya, Tapi dari suaranya Bapak udah bisa bedain kan, Pak ya? bisa insyaallah. Oke. Oke. eh, Oke, kita cukupkan untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa bisa jadiin bahan untuk mengoreksi diri kita sendiri ya. Ketika kita baca surat Al-Fatihah, contohnya, waladdallin. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Pesan, mohon pelajaran-pelajaran yang minggu kemarin yang kita pelajari diulang-ulang, dilancarkan sebelum kita masuk ke bab tajwid ya. Karena bab tajwid itu benar-benar kita udah praktek kalimat agak panjang prakteknya. Jadi kalau seandainya masih belum lancar, sukunnya masih belum lancar, kemudian tasydidnya belum lancar, dan fathah, dhamma, tanwin belum lancar, itu nanti bakal lebih susah kalau belum lancar. Akan tetapi kalau nanti memang belum lancar, itu bukan berarti eh, bisa dijadikan alasan untuk nggak ikut belajar ya. Oke, yaudah, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakumullah khairan.